Jadi untuk dapat nilai C aja, insya Allah itu semangatnya harus luar biasa gitu, karena ketat. Dan 2 tahun pertama itu ada drop out, tahun keempat ada drop out, dan ketika tahun ke-7 ada juga drop out juga. Jadi belum tentu lulus gitu di sana. Alhamdulillah sudah bisa lulus. Oke, menurut saya wajar-wajar aja sih. Mungkin ada teman-teman yang memang berkuliah itu hanya berpikir, oh ya udah sih nggak apa-apa, daripada nggak ada tempat lagi atau seperti apa. Nah itu kembali lagi ya. Itu yang membuat hasil dari yang teman-teman dapatkan sekarang menurut saya akan biasa aja. Benar nggak? Hasil dari teman-teman kuliah sudah optimum atau belum? Belum, Bu. Pasti belum, karena apa? Motivasinya itu masih setengah gitu deh teman-teman. Jadi ketika kita misalnya mempunyai tujuan atau mempunyai sebuah motivasi, nah di situ, oke, udah bisa kebaca teman-teman? Oh wait, mana sih PowerPoint-nya? Sudah bisa terbaca belum? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke. Itu yang membuat ini bukan pilihan pertama saya. Ini ya mungkin yang membuat saya ya segitu-segitunya aja gitu. Apa yang saya pikirkan, yang penting saya kuliah, yang penting pasti nggak jauh nilainya IP antara 2, sampai 3, kecil. Benar nggak? Biasanya motivasinya seperti itu antara 2, sampai 3, kecil tuh, 3 komanya kecil. Kenapa saya bisa bilang seperti itu? Saya hanya mau sharing sedikit. Di setiap pertemuan saya selalu sharing ini karena menurut saya mengikuti beberapa pelatihan yang sudah pernah saya ikuti. Ini yang paling nempel di saya. Karena menurut saya kalau kita hanya ngomong, saya bisa, saya pasti ini segala rupa. Kalau hanya seperti itu ketika pelatihan, yang akan didapat apa? Sementara saja. Tapi ketika kalian tahu dari mana hal yang harus saya lakukan, sebenarnya itu akan bisa sedikit mengubah mindset dari teman-teman. Di sini judulnya adalah Mind Programming for Great Success. Kenapa saya menjelaskan tentang ini? Sedikit saya akan membahas, saya akan banyak buat pertemuan pertama. Teman-teman, menurut teman-teman, dengan motivasi tadi teman-teman, ya so-so lah, not too bad lah, dengan seperti itu, menurut kalian hasilnya sudah optimum atau belum? Menurut kalian sudah sukses apa gagal? Belum, Bu. Belum. Belumnya gimana? Emang kalau sukses gimana sih? Kalau gagal gimana sih? Kalau gagal itu kita harus mencoba lagi gitu, Bu. Supaya batasannya menurut teman-teman sukses sama gagal itu batasannya apa sih? Saya sambil ngecas nih. Ya, batasan kesuksesan dan kegagalan buat teman-teman. Halo. Dalam segi kuliah, Bu? Kesuksesan kegagalannya? Menurut teman-teman, saya sudah sukses nih Bu, saya masih gagal nih Bu. Nah itu dari segi apa sih dilihatnya? Kalau menurut saya kesuksesan itu saat kita bisa menyerap ilmu dan mengaplikasikannya kepada dunia kita. Sedangkan kegagalannya itu ya kita belum maksimal dan hanya sebatas formalitas doang untuk menjalani ini, Bu. Oke, good. M. Anjarianto. M. Anjar, ada nggak sih batasan standar sukses atau standar gagal tuh kira-kira di angka berapa? Di angka ya, Bu? Kan tadi kalau kualitatifnya, kalau sekarang kalau kuantitatifnya, ambillah yang mudah, itu IP 1 sampai 4. Menurut Anjar, yang gagal itu IP-nya IP berapa?
Yang menurut saya gagal atau sukses itu IPK itu menurut saya gimana ya? Bisa aja sukses IPK-nya kecil untuk kedepannya. Belum maksudnya gini, kegagalan itu belum tentu IPK-nya kecil, tapi kesuksesan pun belum tentu IPK-nya besar. Karena saat kita belajar pun ada beberapa poin yang kita ambil nggak dari materi aja, kayak cara kita berkomunikasi, cara kita bersosialisasi. Menurut saya kesuksesannya itu tidak bisa dinilai dari angka. Oke, good. Mungkin ada teman-teman yang lain? Ada teman-teman yang lain? Bu, Yep, boleh. menurut saya kegagalan itu, batas kegagalannya itu suatu hal yang kita inginkan, tetapi tidak bisa kita dapatkan. Sedangkan kesuksesan menurut saya itu suatu hal yang saya inginkan dan saya berhasil untuk mendapatkannya, Bu. Oke. Ada batasan angka atau seperti apa, Rian? Mungkin kalau angka tidak ada, Bu, karena sebatas keinginan, Bu. Sebatas keinginan. Oke, tadi Anjar dan Rian sudah menjelaskan ya antara kesuksesan dan kegagalan. Tidak ada yang salah, tidak ada yang benar. Mohon maaf, tidak ada yang salah. Kalau benar itu relatif ya. Kalau misalnya kita bilang, kalau menurut Anjar itu benar gitu, menurut Rian pun itu benar. Itu pun sah-sah saja. Karena kesuksesan dan kegagalan itu yang memindset kita sendiri. Kadang-kadang kita berpikir, oh saya masih gagal. Nah, ketika kita berpikir kegagalan itu, kita biasanya punya standar sendiri. Yang tadi mungkin, ketika kita berhasil sesuatu, atau ketika misalnya memang kita tidak sesuai ekspektasi, biasanya kita menganggap itu sebuah kegagalan. Benar nggak? Kalian suka sadar nggak? Ada kegagalan yang mungkin sedikit bisa terlintas ketika dulu mungkin kalau saya nggak masuk universitas negeri misalnya ya. Menurut saya universitas negeri saat itu saya berpikir, oh kesuksesan itu ketika saya masuk universitas negeri saat itu. Nah setelah itu saya berpikir, oke, setelah saya masuk di swasta, maksudnya saya harus gagal terus. Benar nggak? Di situ titik tolak saya gimana? Walaupun di swasta saya tetap bisa. Saya pernah berbicara seperti ini. Saya tetap bisa lulus dari universitas negeri. Itu salah satu doa saya di mana saat itu memang Allah kabulkan. Walaupun tidak real time saat itu. Saya pun mencoba kuliah lagi dan masuk ke universitas negeri. Jadi kesuksesan dan kegagalan itu yang membuat kita sendiri karena itu ada di salah satu hasil dari pikiran kita. Yang menstimulusnya siapa? Live database kita. Jadi kita mau gagal atau berhasil, kita berpikir bahwa saya mau sukses nanti. Nah kita pengen sukses itu pengen apa? Pengen jadi pengusaha atau pengen apa? Itu kembali lagi ke otak kita masing-masing gitu. Kenapa di sini ada live database experience? Karena kalian itu pernah kecil dari kalian hamil sampai sekarang mungkin rata-rata umur 19-20 mungkin ya. Umur sekian lah. Selama 20 tahun itu ada live database kalian yang disimpan di tulang ekor kalian. Nah, mau orang tua kalian bilang bahwa kalian itu biasanya standar aja nilainya. Nah, itu tuh masuk ke otak kalian. Masuk ke tulang ekor. Dari kecil itu sudah dipupuk seperti itu. Nah, hal-hal yang seperti itu akan mengganggu mental kalian sendiri. Nah, itu yang namanya mental block. Ada yang pernah sadar nggak? Teman-teman ada yang punya mental block atau enggak? Mental block itu salah satu penghambat dari kesuksesan diri kita sendiri. Itu musuh dalam selimut yang kita biasanya nggak sadar. Pernah dengar nggak kemarin-kemarin ada yang ngomong, aku mah apa? Itu salah satu quotes yang sering banget diomongin sama orang. Pernah dengar nggak? Itu kayaknya bercanda. Tapi menurut saya konyol. Ketika kalian ngomong, aku mah apa? Kalian membuat standar bahwa kalian itu cuma di sini, tapi nggak di sini. Itu yang menghambat kalian bisa sukses. Saya mah biasanya juga segini aja. Saya biasanya di kelas juga diam-diam aja. Saya biasanya di kelas pergi pagi. Misalnya saya masih kelas offline, saya pergi pagi, terus saya pulang nanti sore, siang ya gitu dengerin dosen. Ya kalau nggak yang penting saya absen apa segala rupa. Yang kalian dapat apa? Cuma absen. Kalau target kalian misalnya hanya berpikir, saya yang penting absen saya penuh. Oh ya, sebelum saya lupa juga di sini ada untuk absensi
saya tetap menerapkan absensi maksimum 3 kali ya. Ketika absensi lebih dari 3 kali, saya akan kasih nilai tugas kalian 0. Karena apa? Saya menghargai teman-teman yang sudah hadir, saya menghargai proses dari pembelajaran ini. Oke? Kalau misalnya nanti ada yang komplain, saya sudah sebutkan di awal bahwa kalau misalnya teman-teman ada yang datang dan tidak datang nilainya sama, saya nggak fair. Ya, saya harus fair buat teman-teman dan harus menghargai teman-teman yang sudah menyediakan waktu untuk hadir. Oke? Jadi di situ nilai tugas sama aja nilai tugas, terus nilai absen, nilai UTS 40%, nilai UAS 40% juga. Oke, kembali lagi. Tadi yang kita berpikir, ketika saya hanya berpikir saya cuma absen, yang kita akan dapat saya cuma absen. Tapi ketika kita mindset awal, saya akan mendapatkan ilmu yang lebih. Ini menyenangkan loh. Kalau misalnya di mindset kita, ini dosen ini nyebelin. Udah, apapun yang diomongin salah menurut kalian. Benar nggak? Pernah atau enggak? Pernah, Bu. Saya juga pernah kuliah. Jadi ketika saya pikir, aduh ini udah ngitung nih, aduh gue pasti pusing nih, bener. Itu omongan tuh doa. Jadi kembali lagi, mental block itu harus kita sadari sendiri. Banyak produk-produk pikiran yang menghambat kita sukses sendiri. Bukan dari kita sendiri, tapi dari lingkungan juga bisa. Misalnya dari lingkungan keluarga tadi yang berpikir dari kecil, kamu mah biasa aja, kamu mah ini, kamu mah itu. Nah itu juga salah satunya. Mereka tidak bermaksud untuk membuat kita tidak sukses, tapi mereka tidak tahu kuncinya bahwa kita itu harus dimotivasi, bukan untuk ya setidaknya dibully atau seperti apa. Jadi produk pikiran itu yang kita membuat kita kuat apa tidak. Tanpa kita sadari itu sudah menjadi sebuah usul dalam selimut dari hidup kita. Dimana kadang-kadang ketika mau melangkah, janganlah gagal. Itu bayang nggak? Kalian misalnya ambil gelas. Waktu sebelum lahir ini gelasnya masih kosong. Setiap hari diisi air ya. Diisi air itu ambil energi positif berarti diisi air. Nah, terus gelasnya sedikit-sedikit nih ditutup. Kalau misalnya ditutup sedikit, mental block sedikit tutup, sedikit tutup. Bayang nggak 20 tahun nih mental blocknya harus gimana? Ini kalau kalian nggak sadar dari sekarang nih, bakalan gitu-gitu aja sampai besok. Jadi kedepannya ketika kalian berpikir, oh ya udah sih si ibu ini ngomong apa, oh ya udah sih saya mana emang gini aja. Nah sampai kapanpun itu akan terjadi. Jadi ini belum ada kata terlambat buat teman-teman baru semester 4 nih teman-teman ya. Baru semester 4 gimana cara bagaimana saya bisa menjadi lulusan FE Unswagati jurusan manajemen dengan mempunyai skill-skill tertentu atau kelebihan-kelebihan yang lain. Satu angkatan berapa orang? Satu angkatan berapa orang? Satu angkatan apa satu kelas, Bu? Satu angkatan. Kalau angkatan saya kurang lebih tuh pas kemarin di FE-nya itu sekitar 800 sampai 1000 kalau nggak salah. Itu baru di UGJ satu angkatan. 800 dari 808 nih. Ini tangan saya cuma 8 biji nih. Ini apalagi 800 nih. Dari 800 orang, kalian pengen orang jadi yang seperti apa? Jadi lulusan yang seperti apa? Kalau hanya saya mengandalkan IP terbaik cum laude, that's it. Kalian nggak akan mempunyai sesuatu yang lebih. Ketika kalian mulai dari sekarang, saya mau jadi lulusan Unswagati yang berkualitas. Kualitasnya di bidang apa? Jangan bilang saya bisa mengaplikasikan PowerPoint. Jangan bilang seperti itu. Jangan saya bisa saya bisa mengaplikasikan Word, Excel. Itu mah sudah menu makanan sehari-hari, bukan kelebihan. Ya nggak? Terlalu lah kalau teman-teman milenial seperti ini masih nggak bisa kayak gitu. Jadi bagaimana cara dari sekarang tuh teman-teman ada sesuatu ke depan. Nah kita mulai ini nih, kita mulai mengaktifasi kecerdasan kita sendiri. Karena setiap manusia itu unik, kita nggak ada yang punya kesamaan. Sepasang kembar pun pasti punya perbedaan. Nah kita harus lebih banyak pergaulan mulai sekarang karena kita nggak tahu yang akan membantu kesuksesan kita itu siapa. Siapa tahu tadi nih Anjar nih tiba-tiba nih Anjar tahu nggak kerjaan dari
Bapaknya Cynthia. Enggak, Bu. Nggak tahu. Padahal udah hampir 4 tahun kan bareng. Siapa tahu bapaknya Cynthia itu dia punya pabrik rotan. Dan dia tuh inget dulu. Nah kalau dia udah sukses dia mikir, wah dulu si Anjar ini jago ngutak-ngatik komputer nih. Saya ajakin buat kerjasama buat begini. Nah itu adalah change teman-teman. Dimana change itu kalian nggak akan tahu datangnya dari mana. Kalau dari sekarang teman-teman tidak membuat link. Jadi link itu sangat penting ketika kalian mau mendapatkan pekerjaan, kalian mau mencari kerja, mau cari kemana dulu nih. Kalau linknya udah banyak, kalau punya teman di mana-mana, saya cobain sini, saya cobain sini, saya cobain sini. Nah, itu salah satu jaringan yang mungkin bisa menjadi salah satu kecerdasan dari kalian. Nah, sekarang sebelum saya lebih jauh lagi ngomong aktivasi kecerdasan, yang tadi untuk mental block, bagaimana sih menghilangkan mental block? Ada yang tahu nggak teman-teman? Ini mumpung kalian udah tahu materinya nih, ada yang tahu nggak ini mental block harus dihilangin seperti apa? Mau gitu-gitu aja, mau IP-nya segitu-segitu aja? Pertama motivasi, Bu. Yang pertama motivasi. Oh, motivasi, Andika luar biasa sekali ya. Ini kayaknya salah satu ini ya talent untuk memotivasi orang kayaknya. Muka-mukanya oke juga nih. Salah satunya dengan mindset diri kita sendiri. Tadi betul, motivasi diri kita sendiri. Timingnya kapan? Timingnya ketika teman-teman mau tidur dan ketika teman-teman baru bangun tidur sebelum teman-teman sadar. Cuma ada 2 energi yang bisa dimasukkan sama tubuh kita ketika mau tidur. Ya Allah, terima kasih atas rezeki yang telah Kau berikan kepada kami. Ya Allah, semoga hari besok saya pasti akan bisa seperti ini, seperti ini, seperti ini. Itu yang harus kalian masukkan ke diri kalian sendiri. Ketika kalian hanya berpikir, ya besok mata kuliah, etika bisnis, yang ngapain dia, ya paling dengerin ibunya ngomong. Ya udah deh, yang penting gua absen, ya udah gini. Yang terjadi apa besoknya? Nggak akan dapat materi. Yang dia pikirkan dari sebelum tidur aja, cuma gitu-gitu aja ngedengerin ibu ngomong apa sih, nggak akan dapat apa-apa. Ketika kalian membuka kacamata kalian, open mind dengan apa nih yang ada di depan, dengan kata-kata, ih seru ya kayaknya kalau saya mendengarkan. Nah itu udah masuk ke mulut kalian sendiri, jadi afirmasi positif. Ketika kalian berpikir, bete nih, itu doa buat kalian. Balik lagi, jadi aktivasi itu dari itu. Ya, ketika kita mau menghilangkan mental block, yang harus kita lakukan hanya itu. Sebelum tidur, memberikan afirmasi positif ke diri kita sendiri. Diri kita itu butuh makanan. Ya, kecerdasan itu harus dilatih. Eratkan pergaulan, kita lebih mempunyai banyak lagi link gitu, seperti itu. Jadi tidak hanya di situ-situ aja temenannya gitu. Ketika kita mempunyai banyak link, kita bisa tahu oh mungkin peluangnya ada di sini atau di sini. Dan salah satu yang terpenting adalah komunikasi. Komunikasi kenapa jadi hal yang terpenting dalam kesuksesan? Ketika kita hanya ngobrol dengan orang ternyata ada potensi bisnis, itu bisa menjadi salah satu peluang dari kesuksesan kita. Karena semuanya berawal dari pikiran. Ketika kalian mempunyai lawan berbicara yang efektif gitu kan. Kenapa saya menggunakan Zoom? Karena saya pengen teman-teman itu aktif, bukan hanya ngeliatin saya. Saya bukan siaran radio ya yang cuma didengerin gitu ya. Dengan seperti itu, saya pengen ada efektivitas nanti dalam perjalanan ke depannya dengan teman-teman juga. Saya juga nanti pengen teman-teman kalau misalnya presentasi, jangan membaca teman-temannya. Karena buat apa kalau membaca? Membaca itu bagiannya di rumah. Sebelum kalian presentasi, kalian harus menguasai dulu apa yang mau kalian presentasikan. Ketika kalian presentasi, yang ada apa? Jelaskan apa yang kalian tahu. Selesai. Ketika kalian baru mencari, misalnya kalian presentasi gini, komunikasi adalah bagian terpenting dalam kesuksesan. Apapun yang kita lakukan selalu membutuhkan komunikasi. Kenapa? Kita bukan lagi belajar baca. Ya nggak? Jadi ketika presentasi nanti untuk kelompok, saya pengen ya teman-teman baca dulu deh. Ketika udah baca, jelasin ke teman-teman yang lain. Ketika kalian paham, menjelaskan ke orang lebih enak. Daripada kalian mulai membaca dan mulai membuat orang lain ikut membaca.
nggak akan dapat apa-apa, itu meaningnya nggak ada. Oke? Ini kalau misalnya saya jelaskan terlalu banyak, kayaknya ya banyak banget gitu ini materinya, cuman ya kurang lebihnya seperti itu, karena saya ikut latihan ini harus 2 hari, dan 2.400.000 kalau nggak salah saya ikut latihan ini. Yang pentingnya hanya itu, dan misalnya kita sudah mempunyai sebuah hasil, harus selalu dievaluasi, jangan pernah kalian berpikir, oh cukup. Dan harus ada peningkatan improvisasi secara kontinu. Ya. Ini bagus Kaizen Spirit ini, dulu teman-teman di Jepang ini selalu mempergunakan ini daripada metode-metode yang lain. Jadi menurut saya, kenapa saya menyukai materi ini untuk di-share kembali dan kembali, saya pengen teman-teman itu nggak di situ-situ aja. Saya nggak share ini sebenarnya nggak masalah. Ketika misalnya kewajiban saya hanya mengajar sebenarnya, tapi saya pengen teman-teman lebih maju lagi untuk kedepannya mindset dulu. Dibuka dulu mindset dari teman-teman. Ketika kalian sudah terbuka mindsetnya, kalian akan bisa menerima apapun itu dari luar dan akan mendapatkan kesuksesan. Oke? Itu mungkin untuk mind programming yang tadi sedikit saya jelaskan. Nah, sekarang saya mau nanya dulu nih. Kalau teman-teman tahu nggak yang namanya etika dan etiket itu apa sih yang mau kita bahas satu semester ke depan tuh kita mau bahas apa sih? Yuk. Sikap, Ibu. Sikap. Sikap. Cara berbisnis yang baik, Bu. Cara berbisnis yang baik. Sebenarnya etika itu apa sih? Bisnis itu apa sih? Ini saya stop share ya. Saya pengen ngobrol aja ke teman-teman. Yuk. Etika itu apa sih? Sikap. Tadi siapa yang bilang sikap? Saya. Saya, Bu. Oh iya, Muji. Sikap yang seperti apa sih etika itu? Sikap yang baik. Kenapa kita harus mempunyai sikap yang baik sih? Emang boleh nggak kalau kita punya sikap yang buruk? Misalkan kita bersikap buruk, nanti ke depannya juga nggak bakalan dapat sesuatu yang baik. Tidak akan mendapatkan sesuatu yang baik. Yang kita butuhkan apa? Dengan kita mempunyai etika. Etika itu suatu tadi hal yang baik, betul. Ketika kita lakukan, kita mendapatkan apa? Kembali lagi gitu. Kita melakukan kebaikan, kita akan mendapatkan kebaikan kembali kan. Sebenarnya itu rumusnya seperti itu. Oke, sekarang dengan etika itu, kalau misalnya dilanggar menurut teman-teman, pelanggaran etika itu gimana sih? Orang Boleh? tidak menghormati kita dan kecewa timbulnya. Kita tidak dihormati oleh orang lain kan? Iya. Itu yang salah satunya namanya kita mempunyai brand ini ya. Setiap orang itu mempunyai brand masing-masing ya. Di situ akan dibentuk dari lingkungan, akan dibentuk dari kelakuan kita gitu. Ketika misalnya kita charming atau seperti apa, orang akan menilai oke, dia beretiket, dia mempunyai aturan yang baik, dia berarti good ya dalam bersosialisasi. Kenapa kita harus beretiket? Karena kita makhluk sosial, benar nggak? Makhluk sosial itu bisa nggak kita hanya memikirkan diri kita sendiri? Enggak, Bu. Kita harus tetap memikirkan orang lain kan? Itu kenapa fungsinya kita beretika. Ya, bedanya etika sama etiket apa? Bedanya etika sama etiket apa? Kalau etika itu kayak semacam kayak berbicara kayak gitu, Bu. Kalau etiket? Etiket. Berpikiran baik. Berpikiran baik. Kelakuan, Bu. Kelakuan. Jadi etika sama etiket sama aja, kelakuan baik. Mungkin kalau etika itu udah dilakuin, kalau etiket itu belum, masih merencanakan. Etiket masih merencanakan. Oke, sebenarnya kalau untuk etika dan etiket itu salah satunya aturan, ya. Kalau etiket sendiri itu merupakan
sikap. Tadi kan kalau etika itu, etikanya seperti apa sih? Lebih mudahnya kalian mungkin norma mungkin ya, etikanya seperti ini, etikanya seperti ini. Kita harus setidaknya bisa ngasih contoh nggak etiket yang baik menurut teman-teman? Etika dan etiket yang baik. Etika itu aturannya, kalau etiket itu perilakunya. Etikanya saat kita bertemu orang tua, kita tutur katanya lebih halus. Kalau misalkan etiketnya, kalau mau lewat, misalkan menundukkan badan. Oke, nah itu sebenarnya simple things gitu. Etiket dan etiket yang simple yang bisa kita lakukan itu. Dengan kita menjaga sikap kita, ya, sikap kita, etiket kita itu sudah dilihat, oh oke, ini etiketnya baik, ya. Kembali lagi kita membutuhkan apa sih? Kita membutuhkan orang lain. Tadi kan kita harus bersosialisasi. Kita juga nanti membutuhkan bukan menjaga nilai, tapi kita menjaga aturan yang ada sehingga tidak kita langgar gitu. Ketika ada pelanggaran seperti itu apa? Yang ada ketika kita melihat itu tuh maling. Yang ada apa? Judgment kan? Benar nggak? Judgment dari kita, dia nggak beretiket banget sih keluarganya itu, kayak ngajarinnya apa sih dulu seperti itu. Kita nggak tahu latar belakangnya apa, kita nggak mau tahu. Benar nggak? Nah, hal-hal seperti itu yang sebenarnya etika itu yang harus kita jaga, dan dari kecil biasanya kita sudah diajarkan etika yang harus kita lakukan. Ya. Dalam konsep luas, 1 semester ke depan kita akan membahas tentang etika bisnis. Tadi udah bilang, secara luas, bagaimana kita mempunyai bisnis yang baik, bagaimana kita bisa menghargai pesaing kita, bagaimana kita bisa tetap bisa mempunyai profit tapi tetap menjaga etiket perusahaan. Ya, biasanya dalam etika dan etiket ini ada yang disebut dengan kode etik. Kode etik itu dalam semua pekerjaan pasti mempunyai kode etik. Ada yang tahu kode etik dari mahasiswa itu apa? Ada yang tahu? Aduh, udah semester 4 etika, kode etik mahasiswa nggak ada, itu PR lah ya. Gampang banget ya PR-nya ya. Kode etik mahasiswa itu apa aja? Ya, apa saja yang boleh dilakukan, apa saja yang tidak. Kode etik itu seperti itu ya. Jadi sebelum kita nanti akan masuk materi yang lebih luas lagi, gitu, nanti juga saya kasih tahu teman-teman buku yang referensi yang mungkin bisa dibaca oleh teman-teman. Jadi sebelum mata kuliah saya bisa dibaca dulu, nanti kita bisa ngobrol. Jadi di sini bisa diskus, kita bisa discuss tentang etika bisnis itu ke depannya seperti apa. Jadi jangan hanya satu arah dari saya, karena saya pengen melatih apa teman-teman untuk mengkomunikasikan. Ini kadang-kadang cuma ngeliatin saya kayak saya tuh wayang gitu ya. Kadang-kadang ada yang ibu nggak tahu saya lagi ngobrol, ibu nggak tahu begini-begini. Saya nggak mau kayak gitu. Percuma kalian pakai Zoom kalau misalnya nggak bisa 2 arah tektokan. Oke? Nanti saya kasih nanti ke Revan mungkin ya, buku-buku apa saja yang akan saya pergunakan. Nggak banyak sih sebenarnya. Simpel-simpel aja. Terus nanti juga ada tugas kelompok juga, tapi nanti minggu depan belum ada tugas kelompok. Saya masih menjelaskan materi. Saya masih masuk materi-materi yang konsep-konsep awal, materi yang lebih luas lagi tentang etika bisnis. Paling seperti itu. Ya. Sebelumnya ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Ibu mau nanya, Bu. Boleh, Revan? Nanya tentang kan Ibu kan enggak, maksudnya Bu dijadwalkan itu Pak Haji Cecep ya, Bu? Ya, Pak Haji Cecep. Nah, itu Ibu diganti sama Ibu atau gimana itu, Bu? Oke, karena gini sebenarnya Japfung saya itu lagi diurusin gitu. Jadi memang lagi proses. Jadi saya belum bisa berdiri sendiri gitu. Jadi membackup Pak Acef. Jadi saya pasti dari awal sampai akhir saya pegang kelas kalian. Pak Acef sudah memberikan amanahnya ke saya. Seperti itu. Ya, Bu. Makasih, Bu. Oke, ada lagi mungkin? Mau nanya, Bu? Boleh. Yang tadi pembahasan awal kan kita merubah mindset. Nah, biasanya kita tuh saat sudah bisa merubah mindset, tapi cuman beberapa saat doang, kita belum bisa konsisten. Itu tipsnya gimana, Bu? Yang tadi, setiap hari kita harus memberikan influence yang positif ke diri kita sendiri.
20 tahun misalnya kalian ya, 20 tahun kalian ada mental block, kan nggak bisa dalam sehari kita sukses, benar nggak? Nah, dari 20 hari itu kan harus pelan-pelan. Ya, pelan-pelan. Caranya gimana? Kita harus mindset setiap hari. Ketika kita mindset setiap hari, saya akan berhasil, saya akan seperti ini. Nah, itu yang akan membuat kekikis tuh mental blocknya hilang sedikit-sedikit. Semuanya butuh proses Anjar, tapi ketika kita yakin itu pasti bisa. Omongan dan doa, jangan lupa. Ya. Ada lagi mungkin teman-teman? Nah, masih pada malu-malu mungkin ya pertemuan pertama ya, biasanya seperti itu. Oke, nanti saya akan kasih SAP-nya juga buat teman-teman baca dulu. Jadi sebelum nanti mata kuliah saya baca dulu aja. Setelah itu nanti kita discuss bareng. Oke? Itu aja mungkin untuk pertemuan pertama. Nanti saya minta tolong Evan untuk absennya ya. Yang barusan hadir ada 36 orang. Oke? Itu aja mungkin dari saya. Mohon maaf ketika ada kesalahan dalam penyampaiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.